Haleluya. Pada saat ini kita mau datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Kita undang kuasanya Roh Allah itu untuk menguduskan kita, menyucikan kita, melayakkan kita untuk menghampiri Dia, Allah yang besar, Allah yang kudus. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, betapa rindu hatiku. Betapa rindu hatiku diam di hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampiri-Mu. Ku angkat hatiku menyembah Kau Tuhan. Haleluya. Kau melihat kerinduan umat-Mu Tuhan, yang rindu jamahan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu bagi umat-Mu. Roh Kudus, kami perlukan. Biar hidupku penuh melimpah kuasa-Mu. Haleluya. Betapa rindu hatiku. Nyatakan ini sebagai doa kita. Haleluya. Kami rindu Engkau Tuhan, rindu dalam hadirat-Mu, memandang wajah yang mulia dalam kekudusan-Mu. Kau tebus segenap dosaku dengan darah yang mulia, dan sekarang ku layak menghampiri-Mu. Ku angkat hatiku menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingin ku
Haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian syukur kami naikkan di hadapan-Mu, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan buat kesempatan kami pada hari ini. Kami boleh beribadah kembali, untuk kami memuji Engkau, untuk kami boleh menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dengan apa kami mau membalas setiap kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, selain kami memuji Engkau, selain kami menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami pada saat hari ini Tuhan, kami siap untuk memulakan ibadah kami pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuliakan Dia, amin. Kita mau meninggikan Dia, sebab Dia Allah yang sangat baik bagi kita, haleluya. Mari kita mau bersuka cita, agungkan Dia. Dengar Dia panggil nama saya, amin, haleluya. Dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu, Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab haleluya. Katakan sekali lagi, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, amin. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Katakan aku memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Katakan aku memuliakan Engkau Tuhan, memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci. Sekali lagi katakan aku memuliakan Tuhan, amin, haleluya. Dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Aku memuliakan Tuhan, aku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira dalam Dia, karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Karena perbuatannya amat besar dan suci namanya. Dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, dan kita masih akan tetap memuliakan Tuhan. Katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Amin. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, janji-Mu terang
perlindungan kita yang teguh. Firman Tuhanlah yang dapat menopang dan memberikan kita kekuatan baru di masa-masa sukar. Oleh sebab itu, biarlah kita mau katakan, lembutkan hatiku ya Yesus, untuk dengar firman Tuhan. Ada tanah yang keras di pinggir jalan. Ada tanah berbatu-batu. Ada tanah yang penuh belukar duri. Itu yang membuat firman tidak dapat bertumbuh. Ada tanah yang penuh belukar duri, hingga benih tak dapat tumbuh. Katakan, oh Tuhan, jadikanlah hatiku lembut seperti tanah yang baik dan subur. Seperti tanah yang baik dan subur, agar benih firman-Mu dapat bertumbuh, berbunga dan berbuah lebat. Katakan, lembutkanlah hatiku ya Yesus. Izinkan firman itu membentuk kehidupan kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang, lembutkanlah. Haleluya, Roh Allah bekerja lewat firman-Mu yang akan kami dengar. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang, lembutkanlah. Mari Roh Kudus jamah setiap hati kami. Biarlah setiap hati yang keras firman-Mu yang melimpahkan. Lembutkan hatiku ya Tuhan, lembutkan hatiku sekarang, lembutkan hatiku. Sekali lagi katakan, lembutkanlah hatiku sekarang, lembutkan hatiku Haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya tiap pujian dan penyembahan kami terus sampai ke hadapan Engkau dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya kami, anak-anak-Mu, akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Seperti lagu berkata bahwa lembutkanlah hati kami ya Tuhan.
Tuhan. Biarlah hati kami luas dan mau dipenuhi oleh firman-Mu ya Tuhan. Mau mendengar firman-Mu, mau dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menegur kami jika kami salah. Oh Tuhan, menghancurkan setiap fondasi-fondasi yang salah menurut pengertian-pengertian kami sendiri. Biarlah pengertian kami penuh dengan pengertian-pengertian firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua dimanapun kami berada. Biarlah kami sama-sama boleh diberkati oleh firman-Mu. Kami sudah berdoa dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali di dalam kemurahan Tuhan, kita bisa bersekutu kembali, sekalipun dalam batasan-batasan tertentu. Tetapi kita tetap menikmati akan hadirat Tuhan. Secara khusus juga, firman Tuhan yang akan kita lihat di pagi ini, firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, meneguhkan kita, menyegarkan jiwa kita kembali, untuk tetap bertekun dan tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat satu tema yang berjudul tentang Yohanes Pembaptis. Nama Yohanes Pembaptis sudah sering kita dengar, tapi ada hal yang lebih spesifik lagi akan kita lihat tentang siapa Yohanes Pembaptis itu. Mari kita membuka di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-7 sampai 15. Matius 11 ayat 7 sampai 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil di dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Ada beberapa ayat yang kita sudah baca di sini. Bagaimana Tuhan Yesus berbicara mengenai
Yohanes Pembaptis ini. Waktu itu, Yohanes Pembaptis menyuruh 2 orang muridnya pergi bertemu dengan Tuhan Yesus dan menanyakan perihal apakah Tuhan Yesus ini adalah Mesias yang dinantikan oleh orang-orang Israel. Nah, setelah murid Yohanes ini pergi, kembali kepada Yohanes yang ada di dalam penjara, Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak, termasuk juga murid-muridnya, mengenai Yohanes Pembaptis ini. Tuhan Yesus berkata, "Untuk apa kamu pergi ke padang gurun? Untuk melihat bulu yang diombang-ambingkan kian kemari." Nah, Yohanes Pembaptis di sini, dia melayani di padang gurun. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ketiga, ayat 1-3, di mana Yohanes Pembaptis, dia melayani di padang gurun Yudea dan menyampaikan berita tentang pertobatan. Nah, Tuhan Yesus menegaskan kepada orang-orang yang ada di situ pada waktu itu, "Untuk apa kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus?" Yesus katakan, kalau orang yang berpakaian halus itu ada di istana raja. Jadi untuk apa kamu pergi melihat nabi? Dan betul di ayat yang ke-9, ini, Yesus menegaskan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi, bahkan lebih daripada nabi. Yohanes Pembaptis ini adalah pribadi yang dinubuatkan oleh 2 orang nabi di dalam Perjanjian Lama, yaitu Nabi Yesaya dan Nabi Maleaki. Jarang ada nabi yang menubuatkan tentang nabi. Jadi Yesaya seorang nabi dan Maleaki juga seorang nabi menubuatkan tentang nabi. Dan kedua-duanya menubuatkan bagaimana seorang yang akan mendahului Kristus. Ada 2 poin penting yang akan kita lihat di pagi ini mengenai Yohanes Pembaptis ini. Kita lihat dulu di ayatnya yang ke-14 dari ayat-ayat pokok kita di pagi ini. Matius 11 ayat yang ke-14. "Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu." Yesus mengatakan bahwa semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Semua nabi menubuatkan tentang Yesus hingga tampilnya Yohanes. Dan Yohanes di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus, Elia yang akan datang. Nabi Maleaki sudah disebutkan tadi, salah satu nabi yang menubuatkan tentang Yohanes Pembaptis ini. Di dalam Maleaki pasalnya yang ke-4, Maleaki 4 ayat 5-6 berbunyi demikian. "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Di sini dikatakan Nabi Maleaki ini merupakan
nabi yang terakhir di dalam perjanjian lama. Dan dia menubuatkan bahwa akan tampil seorang yang diutus Tuhan untuk mendahului Sang Kristus itu. Dan yang dimaksudkan di sini, yang dituliskan di sini, namanya jelas adalah Elia. Tetapi, yang menjadi sebuah pertanyaan kita di sini, apakah Yohanes adalah jelmaan daripada Elia? Ketika Yesus lahir, ketika Yesus ada di dalam dunia ini, dengan Elia, Nabi Elia, yang sudah terlebih dahulu dibandingkan dengan Nabi Maliaki di sini, itu menjangkau sekitar 400 tahun. Maksud saya 800 tahun. Dan setelah Nabi Maliaki, ada 400 tahun masa kelam, masa hening. Tidak ada lagi wahyu, tidak ada lagi wahyu yang disampaikan oleh Allah. Dan Nabi Maliaki adalah nabi yang terakhir. Nabi Maliaki dan Nabi Elia ada sekitar 400 tahun jaraknya. Tetapi Nabi Maliaki di sini berbicara mengenai Elia yang akan datang. Dan kita sudah melihat tadi di Matius 11 ayat yang ke-14 di situ, bahwa Yesus berbicara mengenai Yohanes Pembaptis yang disebut Elia yang akan datang. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang Yohanes ini adalah jelmaan daripada Elia? Atau misalnya orang yang sudah mati, kemudian dia hidup lagi, dia jadi kembali, dia hidup lagi. Tidak seperti itu. Matius pasalnya yang ke-17, ayat 10-13. Matius 17 ayat 10-13 berkata begini, lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Di ayat ini, Yesus berbicara mengenai Elia. Yesus bilang, Elia itu sudah datang, tetapi kalian tidak mengenal dia. Dan murid-murid memahami, murid-murid mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus tentang Elia yang sudah datang itu adalah Yohanes Pembaptis. Kalau kita menelusuri lebih jauh, mengapa Yohanes Pembaptis ini dikatakan Elia yang akan datang? Dan Elia yang sudah hadir pada waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan ini. Lukas pasalnya yang pertama, ayat 16-17. Lukas pasal 1, ayat 16-17. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Ini adalah suara Tuhan lewat malaikat kepada Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis ini. Rupanya di sini kalau kita melihat di ayatnya yang ke-16-17 di sini, Yohanes Pembaptis ini memiliki roh dan kuasa Elia. Yohanes Pembaptis
disebutkan oleh malaikat, dijelaskan oleh malaikat kepada Sakaria. Dia memiliki roh dan kuasa Elia. Kita lihat persamaan yang dimiliki oleh Elia dan Yohanes Pembaptis ini. Ada 2 poin yang akan diangkat. Ada persamaan yang dimiliki oleh Elia dan Yohanes di sini. 2 Raja-Raja 1. 2 Raja-Raja 1 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Jawab mereka kepadanya, seorang yang memakai pakaian bulu dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya. Maka berkatalah ia, itu Elia orang Tisbe. Elia memakai jubah, pakaian bulu unta, dan ikat pinggang kulit. Kemudian, apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai Yohanes? Matius 3, ayatnya yang ke-4. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit. Jadi di sini sama. Memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit sama. Elia sama seperti itu pakaiannya dan ikat pinggangnya. Ini adalah persamaan antara Elia dan Yohanes Pembaptis. Kemudian, yang kedua, persamaan yang kedua, yaitu kalau kita melihat dari watak, sifat daripada kedua orang ini, Elia dan Yohanes Pembaptis di sini, kedua-duanya memiliki watak yang tegas. 1 Raja-Raja 18. Di sana Nabi Elia berhadapan dengan Ahab, raja orang Israel. Elia secara tegas menegur Raja Ahab yang menjadi penyembah berhala. Kemudian Yohanes Pembaptis di dalam Matius pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-4, dia pernah menegur Raja Herodes. Ini Raja Herodes Antipas, anak dari Raja Herodes Agung. Dia tegur karena Herodes ini telah mengambil istri daripada saudaranya Filipus yang bernama Herodias. Kemudian secara tegas Yohanes Pembaptis katakan, kamu tidak halal mengambil istri saudaramu. Dari ketegasan Yohanes Pembaptis ini yang membuat dia dibawa ke penjara oleh Raja Herodes. Jadi 2 hal ini, 2 hal persamaan ini yang dimiliki oleh Elia dan Yohanes Pembaptis. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai Elia yang akan datang itu, dan Tuhan Yesus sudah jelaskan kepada murid-muridnya, Elia sudah hadir, Elia sudah datang, tetapi mereka tidak mengenal Elia. Rupanya yang dimaksudkan oleh Elia yang akan datang dan Elia yang sudah hadir waktu itu tertuju kepada Yohanes Pembaptis. Karena dia memiliki roh dan kuasa seperti Elia. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah poin yang pertama. Apa yang kita lihat mengenai Yohanes Pembaptis. Poin besar yang kedua tentang Yohanes Pembaptis, yaitu di ayatnya yang ke-11. Kita kembali ke Matius pasalnya yang ke-11. Ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Di bagian poin yang kedua ini, ayatnya yang ke-11 ini kita akan bagi 2 bagian juga. Yesus secara gamblang mengatakan bahwa sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada
Yohanes Pembaptis. Tidak ada. Tidak ada orang yang pernah lahir sebelum Yohanes Pembaptis itu yang lebih besar daripada dia. Coba kita melihat ke belakang dulu. Nabi-nabi yang berbicara mengenai Tuhan Yesus, menubuatkan tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu, nabi yang terkenal, salah satu nabi besar orang Israel adalah Musa. Musa ini salah satu nabi yang menubuatkan tentang kehadiran Yesus Kristus. Di Ulangan pasal yang ke-18, Musa menubuatkan tentang kehadiran Yesus. Musa banyak melakukan mujizat. Musa lah yang membawa keluar orang-orang Israel dari tanah Mesir. Tetapi kita harus ingat, Musa tidak pernah melihat Yesus. Kemudian, nabi-nabi yang lain lagi, Nabi Yesaya pernah menubuatkan tentang Yesus. Nabi-nabi seperti Yeremia, Yehezkiel, Daniel, Mika pernah menubuatkan tentang Yesus Kristus. Tetapi mereka tidak pernah melihat Yesus. Mereka hanya sampai di menubuatkan. Musa, dia menubuatkan tentang Yesus. Tetapi Musa sudah mati 1.500 tahun sebelum Yesus lahir. Kemudian, nabi yang besar lainnya, sudah kita bahas tadi, Nabi Elia. Elia salah satu nabi besar di dalam perjanjian lama. Elia banyak melakukan mujizat. Musa tidak pernah membangkitkan orang mati, tetapi Elia, dia pernah membangkitkan orang mati. Elia, seorang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dia pernah berdoa, bumi tidak menurunkan hujan selama 3,5 tahun. Dia berdoa supaya bumi tidak akan turun hujan, dan betul terjadi. Dan dia juga yang berdoa, sehingga bumi bisa mendapatkan hujan. Hanyalah Nabi Elia. Bukankah ini, kalau kita katakan, ini adalah nabi-nabi yang hebat. Ini adalah nabi-nabi besar orang Israel. Nabi-nabi terkenal. Bahkan Musa dan Elia, kalau kita membaca di Matius pasal yang ke-17, Yesus pernah bersama-sama dalam sebuah penglihatan. Yesus pernah bersama-sama dengan dua orang ini, Musa dan Elia. Musa mewakili hukum Taurat, dan Elia mewakili para nabi-nabi. Tetapi, kata firman Tuhan, tidak ada orang yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang melebihi Yohanes Pembaptis. Jadi, Musa dan Elia sederajat dengan Yohanes Pembaptis. Mereka tidak lebih tinggi daripada Yohanes Pembaptis, kata firman Tuhan. Tetapi, kalau kita membandingkan antara Yohanes Pembaptis dengan dua orang ini, ternyata di ayat yang ke-9 berkata, kita kembali kepada ayat yang ke-9. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu bahwa bahkan lebih daripada nabi. Musa, nabi besar orang Israel, mewakili hukum Taurat, mewakili Taurat. Elia adalah nabi besar, dan dia mewakili nabi-nabi perjanjian lama. Tetapi dua orang ini tidak bisa melebihi Yohanes Pembaptis. Dan firman Tuhan berkata, Yohanes ini, Yohanes Pembaptis ini, lebih daripada nabi. Kenapa? Rahasianya apa?
Kenapa dia lebih besar daripada nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang sudah terdahulu? Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, Yeskel, Mika. Mereka pernah menubuatkan tentang Yesus. Tetapi mereka tidak pernah melihat Yesus. Tetapi, lihatlah Yohanes Pembaptis. Yohanes sendiri melihat Yesus. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Yohanes berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kemudian di ayat yang ke-34, dia bersaksi, Yohanes bersaksi tentang Yesus. Inilah anak Allah. Dan ayat yang ke-36 dari pasal 1 Injil Yohanes, dia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kalau kita membandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, mereka bisa berbicara mengenai kehadiran Yesus. Bahkan akan datang Yesus yang akan menebus dosa manusia. Tetapi mereka tidak pernah melihat Yesus. Tetapi Yohanes Pembaptis, Yohanes 1 ayat yang ke-29, dia sendiri melihat Yesus. Dan dia sendiri bersaksi tentang Yesus adalah anak Allah. Dan Yohanes sendiri bersaksi, dia menubuatkan sendiri, Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebelum Yesus disalib, sudah dinubuatkan dulu oleh Yohanes Pembaptis ini, bahwa Yesus akan menjadi domba Paskah yang akan disembelih di atas kayu salib untuk menghapus dosa dunia. Bahkan Yohanes sendiri yang membaptis Yesus. Yohanes sendiri mendapatkan penghargaan daripada Allah. Yohaneslah yang membaptis Yesus. Tetapi kalau kita melihat dari beberapa ayat di sini, disinilah kelebihan daripada Yohanes Pembaptis dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Musa, Elia, Yesaya, Mika, mereka pernah berbicara, menubuatkan tentang Yesus. Tetapi ingat, mereka tidak pernah melihat Yesus. Sementara Yohanes Pembaptis, dia sendiri melihat Yesus. Dialah yang membaptis Tuhan Yesus. Dia juga yang sendiri yang bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan Yohanes menubuatkan tentang Yesus yang akan menjadi domba Paskah, yang akan disembelih di atas kayu salib untuk menghapus dosa dunia. Inilah kelebihan daripada Yohanes Pembaptis dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu. Sehingga Yesus katakan, Yesus tegaskan bahwa Yohanes ini lebih daripada nabi-nabi. Lebih daripada nabi-nabi terdahulu, lebih daripada Musa, lebih daripada Yesaya, Yeremia, Mika, Yeskel, Daniel, dan termasuk juga Elia. Dia lebih. Jadi, Elia dan Musa, mereka tidak lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Nah, ayatnya yang ke-11 ini, di bagian B, di ayat yang ke-11 ini yang menarik. Coba kita lihat kembali. Matius 11, ayat yang ke-11, bagian B. Namun, yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kita sudah lihat tadi, kebesaran Yohanes Pembaptis itu. Dibandingkan dengan nabi-nabi terdahulu, Musa, Elia, Yesaya, Yeremia, Yeskel, Daniel, Mika, Maleaki, nabi terakhir. Kebesaran daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi,
ayat ini berkata, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Ternyata Yohanes ini dibandingkan dengan yang lain itu, dia lebih kecil. Orang-orang yang terkecil lebih besar daripada Yohanes Pembaptis ini. Padahal kita sudah melihat firman Tuhan tadi tentang kebesaran Yohanes Pembaptis. Matius pasal 13 ayat 16-17. Matius 13 ayat 16-17 berkata begini. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Berbahagialah matamu yang melihat, dan berbahagialah telingamu yang mendengar. Yohanes Pembaptis, dia pernah berbicara tentang Yesus. Dia pernah menyaksikan tentang Yesus. Dan Yohanes pernah bernubuat tentang Yesus. Tetapi ingat Bapak Ibu, ternyata Yohanes tidak melihat Yesus waktu Yesus disalibkan. Ketika Yesus dalam pelayanan, Yohanes sudah dipenggal dulu kepalanya. Yohanes sudah mati, dipenggal oleh kepalanya oleh Herodes. Jadi, ketika Yesus menuju ke kayu salib, Yohanes tidak melihat Yesus. Yesus dibangkitkan, Yohanes tidak melihat. Yesus naik ke sorga, tidak dilihat oleh Yohanes. Jadi, apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan di sini? Yang dikatakan oleh Yesus, Matius 11 ayat yang ke-11 bagian B di situ. Yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripada Yohanes. Siapa yang dimaksudkan oleh Yesus di sini? Itu menunjuk kepada orang-orang percaya. Menunjuk kepada orang-orang kudus setelah Yohanes Pembaptis. Kenapa? Yohanes Pembaptis pernah menubuatkan tentang Yesus yang akan menjadi anak domba Paskah yang akan menghapus dosa dunia. Dia hanya berbicara, tetapi dia tidak melihat Yesus disalibkan. Tetapi murid-murid melihat Yesus yang disalibkan itu. Jadi disinilah rahasianya. Ternyata yang lebih besar di sini, yang terkecil itu yang dimaksudkan oleh Yesus, lebih besar daripada Yohanes, adalah orang-orang percaya, orang-orang kudus setelah Yohanes Pembaptis. Jadi orang-orang yang dimaksudkan oleh Yesus lebih besar daripada Yohanes Pembaptis di sini adalah kita semua. Kita orang-orang percaya. Kita orang-orang yang percaya, yang sudah tahu Yesus mati, Yesus dibangkitkan, Yesus naik ke sorga, dan Yesus akan datang kembali. Yohanes tidak pernah melihat semuanya itu. Jadi disinilah letak. Kenapa kita lebih besar daripada Yohanes Pembaptis? Dan kita harus pahami betul bahwa kebesaran yang dimiliki oleh nabi-nabi terdahulu tidak lepas daripada mereka menubuatkan tentang Yesus. Kebesaran daripada seorang Yohanes Pembaptis tidak lepas karena dia sebagai pembuka jalan. Yohanes Pembaptis di sini adalah orang yang mendahului Yesus. Yohanes Pembaptis dia lebih tua 6 bulan daripada Yesus. Dialah yang membuka jalan bagi Yesus. Sebelum Yesus tampil ke dalam dunia, dia terlebih dahulu. Yohanes adalah utusan Tuhan yang membukakan jalan bagi Yesus. Dia sudah mendahului Yesus. Dia diutus untuk membukakan jalan bagi Yesus. Tetapi Yohanes tidak pernah melihat Yesus waktu disalibkan. Kita berbahagia, kata firman Tuhan, karena kita bisa mengetahui, kita bisa mendengar tentang Yesus yang disalibkan
Yesus yang sudah mati disalibkan, Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah naik ke sorga, dan akan datang kembali. Dan kita juga orang-orang yang mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus. Yohanes tidak pernah melihat bagaimana orang-orang dipenuhkan oleh Roh Kudus di hari Pentakosta itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita disebut kita lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, itu tidak lepas karena kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang sudah kenal Yesus, memiliki firman Tuhan, dan orang-orang yang menantikan Yesus. Roma pasal yang ke-8 berkata di beberapa ayat yang ke-33, siapakah yang akan menggugat kita daripada Kristus? Tidak ada yang bisa menggugat kita. Dan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Roma 8 ayat yang ke-37 berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Puji Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita lebih daripada pemenang. Ayat yang terakhir, Lukas 9. Lukas 9 ayat yang ke-48. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Siapa yang dimaksudkan yang terkecil? Yaitu orang-orang yang menyambut Yesus. Dan kata firman Tuhan, dialah yang terbesar. Orang yang menyambut Yesus, dialah yang terbesar. Yohanes dikatakan besar karena dia menyambut Yesus. Dialah pembuka jalan bagi Yesus. Dan kita, orang-orang yang menyambut Yesus, kita orang-orang yang melayani Yesus, kitalah yang terbesar. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi ini. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kita selalu kekuatan, menyegarkan kita, dan membuat kita lebih kuat lagi, lebih setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, yang ada di rumah, atau dimanapun berada, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yang memberikan kita satu kekuatan, pemahaman, bagaimana kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia. Kita bisa mendengar tentang Yesus, melihat pengalaman-pengalaman yang hidup. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ku boleh jadi
kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Karena kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh menjadi sinar. Kami boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory, glory. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory. Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Karena kasih-Mu Yesus, aku boleh jadi terang, jadi sinar-Mu, terang di tengah kegelapan. Terima kasih buat rahmat-Mu. Jadi aku yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani, lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Amin.
Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman-Mu di pagi ini. Firman-Mu Tuhan kembali membukakan mata hati kami. Untuk melihat ya Tuhan lebih dalam lagi. Bagaimana ya Tuhan kami adalah orang-orang yang berbahagia. Kami bisa mendengarkan bagaimana Engkau adalah pribadi yang sudah mati, bangkit untuk kami. Engkau yang sudah naik ke sorga dan berjanji akan datang kembali. Kami adalah orang-orang yang beruntung di zaman sekarang ini ya Tuhan. Karena kami boleh melihat ya Tuhan, lewat janji-janji firman-Mu keadaan sekarang, membuat kami ya Tuhan, lebih percaya, dan lebih sungguh-sungguh lagi setia kepada Tuhan. Bawalah kami ya Tuhan untuk melayani Tuhan. Ketika kami menyambut Tuhan, kami melayani Engkau ya Tuhan. Dan orang-orang yang melayani Tuhan dihormati oleh Bapa di sorga. Orang-orang yang menyambut Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang terbesar di dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, kalau Tuhan memberikan kami kesempatan untuk melayani. Kami mau melayani Tuhan dengan setia. Kami mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami mau tetap tinggal di dalam firman-Mu itu. Kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan tinggal di dalam hidup kami ini. Kami berjalan melangkah bersama dengan Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sudah mengikuti tayangan ini. Berkatilah mereka, kuatkanlah jemaat Tuhan. Biar iman mereka tetap teguh di dalam Engkau. Mereka tidak menjadi kecewa. Dan mereka menolak Tuhan, tetapi mereka akan tetap sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dalam kondisi apapun, tetap setia kepada Tuhan. Berkatilah umat Tuhan. Dengan berkat-berkat sorgawi, berkat rohani, berkat jasmani, kekuatan kesehatan Tuhan limpahkan bagi jemaat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, dimanapun berada. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berbahagia, bisa melihat. Orang-orang yang berbahagia, bisa mendengar tentang Tuhan di dalam hidup kami ini. Bagi Tuhan, segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, terimalah berkat rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari anak Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan oleh Roh Kudus bersama dengan kita, hari ini, besok, hari-hari yang akan datang, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita sudah terima berkat Tuhan dan menutup ibadah di hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.